Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammadil mahmud wa ala alihi wa ashabi ahli kirami wal jud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 di mana saja anak-anak berada. Hari ini kita melanjutkan kajian tarikh kita atau sejarah Islam kita. Jadi silakan dibuka kitabnya. Kita tetap dalam konten edukasi kajian agama bersama Pak Nur. Sejarah Islam ada di Sanubari. Silakan kitabnya bisa dibuka. Kita mulai. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mu'alifil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannifur rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu sani, pelajaran yang kedua. Khilafatu Abi Bakrin, menerangkan tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiqi yang dijuluki Siddiq. Siddiq itu jujur ya. Abu Bakar itu dinamakan Siddiq, dijuluki Siddiq sejak Nabi Isra Mi'raj. Semua orang tidak ada yang menganggapnya benar. Semua orang menganggap Nabi itu salah. Semua orang menganggap Nabi itu gila. Abu Bakar ketika itu menyatakan, saya percaya kalau Muhammad yang ngomong, meskipun itu tidak masuk akal, saya tidak percaya. Sejak itulah Abu Bakar dikenal As-Siddiq. Khilafatu Abi Bakrin menerangkan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiqi yang dijuluki As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya ulangi ya tadi. Nasabnya atau jalur keturunannya Abu Bakar wa Abdullah ibnu Abi Quhafah, yaitu Abdullah bin Abi Quhafah ibni Amirin, yang menjadi putranya Amir. Jadi Quhafah bapaknya Abu Bakar itu namanya Amir. Jadi Amir itu posisinya sebagai kakek beliau. Yajtami'u, bertemu, nasabnya Abu Bakar bertemu ma'an Nabi, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fijadi, pada kakeknya Asadisi yang ke-6, wahua, yakni Murrah. Jadi nasabnya Abu Bakar atau tedak turunnya Abu Bakar atau silsilahnya Abu Bakar bertemu dengan Nabi itu pada kakek yang ke-6 yang bernama Murrah. Jadi masih saudara antara Abu Bakar sama Nabi. Ulida, beliau dilahirkan ba'da Nabi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisanataini, dengan selisih 2 tahun, wa asyurin, dan lebih 1 bulan. Jadi Abu Bakar itu umurnya itu lebih muda daripada Nabi, selisih 2 tahun. Meskipun penampilannya menurut kebanyakan orang pada saat itu Abu Bakar lebih tua daripada Nabi, tapi kenyataannya umurnya itu ternyata lebih muda 2 tahun dibanding Rasulullah. Ya nggak apa-apa, ada suara qira ya, Panur keraskan suaranya. Wamtazah, dan beliau beda, bisuhulatihi, makanya beliau berbeda dengan yang lain ya. Bisuhulatihi disebabkan atau karena kemudahannya. Beliau itu mudah, sama siapapun tidak membeda-bedakan. Berbeda dibanding dengan kita. Kalau kita itu memilih teman saja, mana yang untung, mana yang menguntungkan.
Siapa yang membutuhkan kita, dia ambil sebagai teman. Abu Bakar enggak. Orang kaya, iya dianggap teman, orang miskin yang dianggap teman. Enggak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Itu yang perlu kita contoh dari beliau. Wa husni mu'asyarati, dan bagus sosialnya. Sosialnya bagus, pergaulannya bagus. Ya, mudah beliau bergaul sama siapapun dan oke hasil pergaulannya itu. Lobbynya itu bagus. Makanya tipenya itu pedagang yang luar biasa beliau. Pedagang tidak hanya sekedar pedagang yang luar biasa. Karena kunci daripada pedagang itu adalah pinter ngelobby. Ya, bakat itu dalam hal husnul masyarah itu ya. Masyarah pokoknya sosial. Waludfi mujalasati, dan halus terhadap teman duduknya, maksudnya ramah terhadap teman duduknya, siapapun yang di sampingnya, tidak pernah membeda-bedakan ya, terhadap siapapun. Walini janibihi, dan mudah membantu. Dalam sejarah Abu Bakar itu selalu membantu, apalagi dengan Nabi, dengan orang-orang lain selain Nabi, itu beliau juga gampang membantu. Contoh ketika jalan-jalan ada budak di desa, langsung dimerdekakan. Ketika Nabi menghadapi masalah tentang masalah sumur, pasukan perangnya itu nggak bisa minum karena sumurnya itu miliknya orang Yahudi. Yang konon Yahudi itu nggak ridho kalau sumurnya diambil oleh kaum muslimin, dibeli. Abu Bakar itu rela untuk mengeluarkan uang sebanyak apapun asal untuk kepentingan Islam. Wastaghola, dan beliau sibuk bitijarati, dengan dagang. Beliau sibuk dengan dagang karena pekerjaannya dagang, nggak ada yang lain. Fakasaba, maka beliau menjadikan karyawan fi kota qaumihi, adil-adilnya kaum, orang yang adil di kaumnya. Wa amanatihi, dan orang yang terpercaya di kaumnya. Wa adha, dan beliau menjadi zamalin, orang yang mempunyai harta kathiran yang banyak. Karena beliau apa? Beliau menjadi pedagang besar yang mampu memanage orang-orang yang menjadi kepercayaan adalah orang-orang yang terpilih. Beliau mampu memilih orang-orang seperti itu, orang-orang yang adil, yang bisa dipercaya. Akhirnya wajar kalau beliau itu dagangannya semakin maju. Itu cerita beliau sebelum datangnya Islam. Sejak muda beliau sudah bakat untuk perdagangan. Wakana, dan Abu Bakar muhababan, menjadi disukai ila Quraisyin, di kaum Quraisy. Jadi menurut kaumnya itu Abu Bakar luar biasa karena baik terhadap siapapun, mudah membantu, banyak akhlak-akhlak yang baik yang diterima oleh masyarakat. Yusawi, beliau bersikap ramah ajizahum, kepada orang yang lemah, orang nggak bisa apa-apa, yang konon mungkin menurut orang lain itu nggak bisa dijadikan teman duduk karena bahu atau apalah. Kalau kita mungkin jijik ya, aku bahkan nggak membedakan itu. Siapapun yang menjadi temannya, yang mau menjadi temannya, beliau akan baik terhadap orang itu, apalagi orang itu muslim. Wayuksibu, dan menjadikan karyawan fakirohum, terhadap orang-orang fakir di kaumnya. Jadi orang-orang yang nggak punya pekerjaan, yang bingung urusan pekerjaan, beliau itu menanam jasa, mengambil mereka sebagai karyawan. Dari situlah beliau mampu menarik orang-orang menjadi pengikutnya. Artinya kalau menjadi pengikutnya berarti orang-orang itu menjadi muslim, karena beliau sendiri adalah pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang kita menggunakan harta untuk kepentingan penyebaran Islam itu penting. Kita menanam jasa dengan itu paling mudah. Kalau kita hanya dakwah secara ngomong saja, mungkin tidak bisa diterima karena kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita berbuat di tengah masyarakat, kemudian orang itu simpati terhadap kita, mudah kita mengajak. Nah, itu jurusnya Abu Bakar untuk mengajak orang-orang yang di samping kanan kirinya. Sehingga nggak heran kalau seperti Utsman bin Affan, Tolha, dan banyak para sahabat yang lain yang Islam karena ajakan Abu Bakar. Dari sini mungkin anak-anak mau tanya, kalau ada pertanyaan silakan hubungi HP Pak Nur atau WA Pak Nur 083 108 778 347. Hubungi.
Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.